Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang usia saya sudah 64 tahun lebih dan alhamdulillah di antara bekal-bekal saya, perjalanan saya selama 64 tahun itu juga dihiasi dengan buku-buku. Sekarang saya akan mengenalkan buku-buku yang pernah saya baca dan itulah gambaran bahwa saya itu pernah menekuni apa saja. Kita mulai dari buku yang paling kecil. Buku yang paling kecil ini diantaranya kebanyakan dari Arab Saudi. Waktu alhamdulillah berangkat haji 2008. Ini dari Arab Saudi, fatwa-fatwa bagi pegawai. Kemudian panduan perjalanan haji yang terbitkan. Wah, ini kesehatan ini. Diet golongan darah. Kemudian juga ini dari Arab Saudi. Kalau ini juga menjaga tauhid dari Arab Saudi. Itu buku-buku dari buku-buku kecil yang saya miliki. Kemudian juga masih buku-buku kecil yang saya miliki juga ada masih dari Arab Saudi kebanyakan. Seperti diketahui kalau kita berangkat haji atau umrah, di sana banyak sekali buku-buku dibagikan secara gratis oleh pihak pemerintah Arab Saudi, saya pikir. Ini juga tentang golongan darah dan lainnya. Ini tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Karena sebenarnya secara luas akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah ada di Indonesia. Ya cukup luas gitu arti dari Ahlussunnah wal Jamaah tersebut. Kemudian beralih ke buku-buku yang lain. Ini, alhamdulillah saya pernah mengalami juga menjadi pengajar di IAIN. Sekarang namanya Universitas Islam Negeri. Terutama mata kuliah yang terkait dengan publisistik. Karena saya kan pensiunan RRI dan juga sangat mirip dengan penerangan seperti ini, dasar-dasar publisistik, kemudian dasar-dasar public relation, kemudian ilmu jiwa massa, kemudian ada juga bunga rampai, ajas penerangan dan komunikasi, kemudian ada elemen-elemen jurnalisme dan lain-lain. Itu buku-buku yang terkait dengan selama saya menjadi pengajar. Selanjutnya, buku-buku praktis. Buku-buku praktis pernah juga menekuni bahasa Inggris seperti Mastering American English. Bagaimana memahami bahasa Inggris Amerika. Kemudian juga saya pernah, walaupun tidak intensif juga akhirnya, pernah mempelajari Microsoft Office 2000. Walaupun ini ternyata lebih efektif kalau langsung pencet mouse saja. Selanjutnya masih banyak buku-buku yang saya baca, walaupun kadang-kadang karena kesibukan tidak semuanya terbaca. Ini buku-buku waktu masih mahasiswa. Saya lulusan administrasi negara 1984. Ini oleh dosen diminta beli perencanaan pembangunan, kemudian manajemen personalia. Pernah juga saya baca
Kalau selaku mahasiswa tentunya membacanya intensif karena dia dimasukkan dalam final test. Selanjutnya masih buku-buku yang saya pernah baca, yaitu ini pelajaran agama Islam. Alhamdulillah menekuni juga di bidang Islam, di bidang keislaman. Kemudian berikutnya ada beberapa buku juga yang saya baca. Perencanaan tenaga kerja, karena saya skripsi sarjana muda tentang tenaga kerja. Kemudian pengukuran dan penilaian hasil belajar. Saya pernah jadi guru bahasa Inggris di SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Kemudian ini English Conversation and Grammar. Pernah juga ngajar di kursus-kursus di rumah-rumah. Ini juga sangat praktis untuk zamannya. Saya kurang tahu kalau zaman sekarang yang mana yang lebih efektif materi yang diberikan untuk mengajar bahasa Inggris. Selanjutnya, ini buku buku-buku tentang psikologi kematian dari Komarudin Hidayat, belum terbaca. Kemudian juga ini dapat dari teman ini yang penulis, Terampil Berbicara. Kalau ini saya The New Retirement. Awal-awal pensiun saya mencoba menekuni bagaimana mengisi waktu di masa pensiun. Ini apa arti hidup. Kemudian ini saya sangat mendalami karena hampir setiap dosen bicara tentang ini ketika saya kuliah di Sospol Unlam. Berikutnya, buku-buku yang saya pernah baca adalah ini pernah bercita-cita ingin jadi bisnismen, bisnis pensiunan. Tapi ternyata saya tidak jadi bisnismen sampai sekarang. Kemudian pernah karena menjadi guru juga beli buku Rahasia Kekuatan Bujukan. Kemudian bagaimana recent trends and marketing issues. Bagaimana memasarkanlah intinya. Ini selaku orang praktisi radio, saya juga pernah mendapatkan buku politik dan radio. Kemudian ini bahasa Inggris, how to say it. Kita kan kadang-kadang tahu bahasa Inggris itu, tapi terlalu teoritis. Padahal hal-hal yang praktis kadang-kadang mudah saja. Gitu. Kemudian berikutnya saya di RRI pernah menjadi penyiar bahasa Inggris dan sekaligus scriptwriter dan lain-lain bahasa Inggris, sehingga tidak bisa lepas dari Kamus Umum Indonesia Inggris. Mungkin berbeda dengan sekarang, tinggal Google Translate sudah ada, tapi kalau
Di zaman saya itu belum ada Google Translate. Atau malah kalau ada tidak lengkap. Jadi Kamus Umum Indonesia Inggris itu harus jadi pegangan harian. Kalau ini tafsir Quran yang tertua yang saya pegang dari almarhum ayah, mungkin sejak tahun 60-an ini beliau berikan ke kami. Berikutnya, ini yang kecil-kecil. Ini album kartu nama dari teman-teman. Kemudian ini juga masih. Ini selaku warga Muhammadiyah saya pernah beli cara salat menurut himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Kemudian ini dari Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi, dosa-dosa yang dianggap biasa. Kemudian tuntunan zikir dan doa juga dari tarjih, human relations dan public relations. Ini sangat bermanfaat juga, baik selaku mahasiswa atau pengajar. Ini practical English grammar. Practical English grammar ini sangat bermanfaat bagi saya karena grammar yang sangat praktis gitu, tidak terlalu jelimet gitu. Kemudian berikutnya saya juga pernah menekuni yang lain-lainnya, yaitu seni memotivasi. Mungkin karena jadi guru, bagaimana memotivasi murid. Kemudian ada juga metode penelitian dan komunikasi. Kemudian juga ada pokok-pokok pemerintahan di daerah. Ini saya mata kuliah ini sangat bagus nilainya. Entah mengapa saya sangat tertarik dengan ilmu pemerintahan walaupun ternyata saya bekerja di RRI. Selanjutnya tidak banyak lagi. Yaitu pelajaran agama Islam, Buya Hamka. Bagus juga dibaca. Kemudian bagaimana menjadi the influencer bagi seorang radio announcer. Kemudian himpunan putusan tarjih. Seharusnya 8 jilid, saya hanya beli 1 jilid. Sisanya mendengarkan di radio lah. Kalau ini tentang internet, tentang komputer. Kalau ini ideologi dan strategi Muhammadiyah. Ini kajian lintas kitab. Ini grammar and composition juga praktis sekali. Kemudian metode memahami Al-Quran. Kemudian juga seni memotivasi. Ini juga sudah pernah saya paling tidak sedikit saya baca. Kalau ini saya agak mendalam. TOEIC test. TOEIC test ini memang tidak seberat TOEFL test. Yaitu kalau TOEIC ini Test of English as International Communication. Jadi persiapan bahasa Inggris untuk bekerja di luar negeri. Kalau TOEFL Test of English as Foreign Language. Itu lebih kepada mahasiswa yang mau S2 dan S3. Kalau ini yang mau bekerja. Saya kira itu saja dari saya, buku-buku yang sudah saya miliki.